Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rafiq Baratala dengan NRP 5026201132. Di sini saya akan menjelaskan wiki saya mengenai APO 2 Manage Strategi. Definisi. APO 2 Manage Strategi merupakan proses dalam COVID-5 yang terdapat dalam domain APO atau Align, Plan, dan Organize. Dan area manajemen yang berfokus pada kesiapan komponen arsitektur perusahaan untuk memungkinkan respon yang handal, gesit, dan efisien untuk tujuan strategis. Kemudian berikut ini adalah tabel relasi dengan R sebagai responsible, siapa yang mendapatkan tugas untuk diselesaikan, A, accountable, siapa yang menyumbang atau dengan kata lain bertanggung jawab untuk keberhasilan tugas, C, untuk siapa yang memberikan masukan, serta E, siapa yang memberi informasi. Mungkin bisa dilihat sejenak. Baik, kemudian rincian praktek manajemen dan aktivitas. Yang pertama adalah APO 2 bagian 1, Understand Enterprise Direction. Berikut ini adalah input dan output-nya. Dari EDM 4 bagian 1, deskripsinya memandu prinsip untuk alokasi sumber daya dan kemampuan. Kemudian ada APO 4 bagian 2, yaitu peluang inovasi dihubungkan dengan penggerak bisnis, serta inputnya berupa dari COVID. Strategi perusahaan dan strength, weakness, opportunities, threats, atau SWOT analysis. Ditentangkan untuk outputnya adalah deskripsi sumber dan prioritas untuk perubahan, serta arahnya outputnya ke internal. Kemudian untuk aktivitasnya adalah mengembangkan dan memelihara pemahaman tentang strategi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Baratala dengan NRP 5026201132. Di sini saya akan menjelaskan wiki saya mengenai APO 2 Manage Strategi. Definisi. APO 2 Manage Strategi merupakan proses dalam COVID-5 yang terdapat dalam domain APO atau Align, Plan, serta Organize, yang merupakan area manajemen yang berfokus pada kesiapan komponen arsitektur perusahaan untuk memungkinkan respon yang handal, gesit, dan efisien untuk tujuan strategis. Kemudian berikut ini adalah tabel relasi, yang mana R mewakili siapa yang mendapatkan tugas untuk diselesaikan, A, siapa yang menyumbang atau dengan kata lain bertanggung jawab untuk keberhasilan tugas, C, siapa yang memberikan masukan, serta E, siapa yang menerima informasi. Ya, kemudian ada rincian praktik manajemen dan aktivitas. Yang pertama adalah APO 2 bagian 1. Understand Enterprise Direction. Berikut ini adalah input dan output dari APO 2 bagian 1. Kemudian untuk aktivitasnya adalah mengembangkan dan memelihara pemahaman tentang strategi dan tujuan perusahaan, serta lingkungan operasional dan tantangan perusahaan saat ini. 2. Mengembangkan dan memelihara pemahaman tentang lingkungan eksternal perusahaan. 3. Mengidentifikasi stakeholder, kunci, dan wawasan tentang kebutuhan mereka. Keempat, mengidentifikasi dan menganalisis sumber-sumber perubahan di perusahaan dan lingkungan eksternal. Kelima, memastikan prioritas dalam perusahaan strategis. Serta yang terakhir, keenam, memahami arsitektur perusahaan saat ini dan bekerja dengan proses arsitektur perusahaan untuk menentukan kesenjangan arsitektur potensial. Berikutnya adalah APO 2 bagian 2, as the current environment, capabilities, and performance, yang mana input dan outputnya adalah sebagai berikut. Kemudian untuk aktivitasnya adalah mengembangkan dasar dari arus bisnis dan lingkungan TI, kemampuan dan layanan terhadap kebutuhan masa depan yang dapat dibandingkan. Ini harus mencakup detail tingkat tinggi yang relevan dan arsitektur perusahaan saat ini, yaitu bisnis, informasi, data, aplikasi, dan domain teknologi, resiko, proses bisnis, proses TI, dan prosedur, struktur organisasi IT, penyediaan layanan eksternal, tata kelola TI, dan perusahaan keterampilan dan kompetensi yang berhubungan dengan IT. Kemudian yang kedua, identifikasi risiko saat ini, teknologi yang potensi dan ditolak. Yang ketiga, identifikasikan kesenjangan antara bisnis dengan kemampuan dan layanan TI saat ini, dan standar referensi dan praktik terbaik. Bisnis pesaing dan kemampuan IT dan tolak ukur perbandingan praktek terbaik dan penyediaan layanan TI yang muncul. Keempat, mengidentifikasi masalah, kekuatan, peluang, dan ancaman dalam lingkungan saat ini. Kemampuan dan layanan untuk memahami kinerja saat ini dan mengidentifikasi area untuk perbaikan dalam hal kontribusi TI untuk tujuan perusahaan. Yang berikutnya adalah APO 2 bagian 3, Define the Target IT Capabilities, yang memiliki input dan output sebagai berikut.
Dan APO 2 bagian 3 ini memiliki aktivitas, yaitu yang pertama, mempertimbangkan teknologi atau ide inovasi yang muncul sudah divalidasi. Yang kedua, mengidentifikasi ancaman dari penurunan teknologi saat ini yang baru diperoleh. Ketiga, menentukan tujuan atau sasaran IT tingkat tinggi dan bagaimana mereka akan memberikan kontribusi untuk tujuan bisnis perusahaan. Keempat, menentukan proses bisnis diperlukan dan diinginkan dan kemampuan IT dan layanan IT. Dan menggambarkan perubahan tingkat tinggi dalam arsitektur enterprise, seperti bisnis, informasi, data, aplikasi, dan domain teknologi, bisnis dan proses TI dan prosedur, struktur organisasi TI, penyedia layanan TI, tata kelola TI, dan kemampuan IT dan kompetensi. Yang berikutnya adalah menyesuaikan dan menyetujui dengan arsitek perusahaan pada perusahaan arsitektur perusahaan yang diusulkan. Serta yang terakhir menunjukkan ketelusuran untuk strategi dan persyaratan perusahaan. Kemudian berikutnya adalah APO 2 bagian 4, Conduct a Gap Analysis, yang memiliki input dan output sebagai berikut. Dan memiliki aktivitas yang pertama adalah mengidentifikasi semua kesenjangan dan perubahan yang diperlukan untuk mewujudkan lingkungan target. Kedua, mempertimbangkan aplikasi tingkat tinggi dari semua kesenjangan. Mempertimbangkan nilai perubahan potensi untuk bisnis dan IT, kemampuan, layanan IT, dan arsitektur enterprise, dan implikasi jika tidak ada perubahan yang menyadari. Kemudian yang ketiga adalah menilai dampak dari perubahan potensial pada bisnis dan model operasi TI. Penelitian IT dan kemampuan pengembangan dan program investasi TI. Yang keempat adalah perbaiki definisi lingkungan target dan mempersiapkan penyataan nilai dengan manfaat lingkungan target. Berikutnya adalah APO 2 bagian 5, yaitu Define the Strategic Plan and Roadmap, yang memiliki input dan output sebagai berikut. Aktivitasnya adalah tentukan inisiatif yang diperlukan untuk menutup kesenjangan dan verifikasi dari arus ke lingkungan target, termasuk investasi atau anggaran operasional, sumber pendanaan, strategi sourcing, dan strategi akuisisi. Yang kedua, identifikasi dan memadai menangani risiko, biaya, dan implikasi dari perubahan organisasi, evolusi teknologi, persyaratan peraturan, proses bisnis engineering, staff, insourcing, dan outsourcing kesempatan, dan lain-lain dalam proses perencanaan. Yang ketiga adalah tentukan dependensi, tumpang tindih, sinergi, dan dampak antara inisiatif dan memprioritaskan inisiatif. Yang keempat, mengidentifikasikan kebutuhan sumber daya, jadwal, dan anggaran operasional investasi untuk setiap inisiatif. Yang kelima, buat peta jalan atau roadmap yang menunjukkan penjadwalan relatif dan saling ketergantungan dari inisiatif. Keenam, terjemahkan tujuan keukuran hasil diwakili oleh metrik apa dan target berapa banyak yang dapat berhubungan dengan manfaat perusahaan. Serta yang ketujuh, secara formal dapatkan dukungan dari para stakeholder dan dapatkan persetujuan dari rencana tersebut. Kemudian berikutnya adalah APO 2 bagian 6, yaitu Communicate IT Strategy and Direction, yang memiliki input dan output sebagai berikut. Untuk aktivitasnya sendiri adalah mengembangkan dan memelihara jaringan untuk mengabsahkan, mendukung, dan mendorong strategi TI. Yang kedua, mengembangkan rencana komunikasi yang meliputi pesan yang diperlukan, target audiens, saluran, mekanisme atau saluran komunikasi, dan jadwal. Yang ketiga, siapkan paket komunikasi yang memberikan rencana secara efektif menggunakan media yang tersedia dan teknologi. Yang keempat, mendapatkan umpan balik dan memperbarui rencana komunikasi dan pengiriman yang diperlukan. Kemudian berikutnya adalah referensi yang saya gunakan dalam pembuatan wiki ini. Oke, baiklah, sekian presentasi wiki tema APO 2 Manage Strategi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.